Halo Sobat Omi, welcome back to our podcast Bincang Asik Rumah Konsul. Tentunya bareng aku Vina dan partnerku Kak Lauren. Halo Kak Lauren, mungkin boleh disapa dulu nih Sobat Omi yang lagi di rumah. Halo sahabat Omi semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga sahabat Omi semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Amin. Nah, kali ini tentunya kita akan ngobrol asik lagi nih tentang salah satu hal yang menurut aku bakal relate banget nih Kak sama banyak orang. Wah, apaan tuh, Vin? Oke, jadi sahabat Omi pernah nggak sih dengar istilah FOMO? Atau mungkin Kak Lauren pernah dengar nggak nih Kak? Aku pribadi sih pernah ya dari sosial media gitu ya. Itu nggak sih yang FOMO atau singkatan dari fear of missing out nggak sih? Yang apa sih kayak takut ketinggalan gitu? Ya, bener banget nih Kak. Jadi kali ini kita akan membahas tentang FOMO atau fear of missing out atau takut ketinggalan. Wah, ketinggalan apa nih? Pasti kan bertanya-tanya kan. Jadi sebenarnya FOMO itu adalah sebuah perasaan atau persepsi bahwa orang lain lebih bisa bersenang-senang, menjalani kehidupan yang lebih baik, atau memiliki pengalaman yang lebih baik dibanding hidup kita sendiri. Nah, FOMO ini bukan hanya perasaan tentang hal-hal yang mungkin lebih baik dari yang kita hadapi saat ini, tetapi juga melibatkan adanya perasaan kehilangan akan sesuatu yang dirasa penting. Nah, FOMO ini juga dapat dirasakan oleh siapa aja. Dan jangan-jangan aku atau Kak Lauren dan sahabat Om yang lagi di rumah pernah nih merasakan hal seperti ini. Gimana ya, mungkin sih pernah ya Vin, dan banyak banget orang yang membandingkan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki dan di ini nih kayak mana pengalaman yang terbaik dan mana pengalaman yang sempurna gitu. Dan hal inilah yang mungkin akhirnya membuat kita tuh bertanya-tanya dan berpikir apa sih sebenarnya yang kurang dari diri atau hidup kita gitu kan. Terus sebenarnya istilah FOMO ini tuh udah ada cukup lama gitu, berabad-abad yang lalu. Akan tetapi tuh kan teknologi kan semakin canggih ya, dan itu semakin diperparah oleh kehadiran media sosial. Dan sahabat Omi sendiri tuh harus tahu kalau ada penelitian nih terhadap FOMO yang menemukan bahwa FOMO itu tuh cenderung dialami oleh remaja yang menggunakan media sosial. Nah, dalam hal ini media sosial terbukti nih dapat menyebabkan stres yang tinggi akibat dari fear of missing out atau FOMO ini, Vin. Wah, ternyata parah banget ya Kak kalau sampai udah bisa menyebabkan stres kayak gitu. Iya. Dan pastinya kan bertanya-tanya nih, kenapa media sosial gitu kan. Nah, sebenarnya media sosial di zaman sekarang kan memang banyak banget gitu digunakan untuk ajang atau menunjukkan kemampuan. Nah, atau eksistensi maupun gaya hidup seseorang. Nah, tidak sedikit pengguna media sosial yang berusaha untuk menunjukkan bahwa kehidupannya itu sempurna. Meskipun kenyataannya mungkin tidak demikian ya, Kak. Nah, iya. Hal ini mungkin bisa membuat sebagian orang-orang atau termasuk kita merasa kehidupan kita kok nggak sebagus orang-orang yang kita lihat di sosial media ya, dan orang-orang kok pada seru banget ya hidupnya. Kadang malah rasa iri itu bisa muncul dan kita nggak pernah pengen ketinggalan juga dong ya. Iya, wah bener banget sih, Vin. Misalnya kayak ini, teman-temanku tuh udah pada pergi di tempat wisata yang lagi hits gitu di Instagram gitu kan, kayak wah cakep banget gitu tempatnya, kayak di alam gitu misal. Terus kita mikir, duh kok seru ya, pengen juga sih pergi ke sana deket-deket ini gitu. Atau misal ada nih suatu brand skincare gitu yang lagi hits, atau suatu brand ponsel yang misal minggu depan nih ngeluarin produk terbarunya, terus teman-teman kita tuh udah pada pre-order gitu, cepet banget lah, gercep gitu. Terus kita mungkin langsung ada di pikiran tuh kayak, wah aku juga harus ini nih, aku juga ikut pre-order gitu, nggak boleh ketinggalan dari teman-teman aku gitu. Nah, orang yang mengalami FOMO ini tuh akan cenderung merasa tertinggal, atau mereka tuh merasa memiliki derajat sosial yang lebih rendah daripada orang lain gitu. Dan perasaan yang muncul ini seringkali bisa menimbulkan kecemasan yang berlebihan gitu terhadap kehidupannya sendiri. Dan perilaku FOMO ini tuh juga bisa membuat orang itu merasa nggak berdaya
ketika dia enggak pegang gadget atau ponsel atau tab atau apapun itu, dan dia merasa sangat resah kalau 1 menit aja nggak buka akun sosmed atau nggak pegang HP itu rasanya resah gitu. Dan kalau bisa dibilang ya zaman sekarang tuh orang-orang lebih memilih kalau dia tuh ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Wah, relatable banget gak sih kira-kira? Benar. Kak Vina sendiri ada nggak kayak pernah mengalami perilaku FOMO kayak gini? Wah, dari cerita yang udah Kak Lauren sampaikan tadi ya, kalau misalnya parah banget sih menurut aku. Dan kalau misalnya pengalaman pribadi nih ya Kak, alhamdulillah banget nih aku belum pernah merasa seperti itu, apalagi sampai menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Nah, tapi aku tuh pernah Kak baca satu artikel di mana di situ dijelaskan bahwa mahasiswa yang menjalankan perkuliahan secara daring nih kayak kita sekarang ini kan Kak, itu cenderung mengalami kecemasan yang berlebih saat mendengar notifikasi WhatsApp. Kalian pernah nggak sih yang tiba-tiba pernah di VA terus, aduh jangan-jangan ini kayak gitu-gitu loh Kak? Ya pernah sih, of course pernah. Tapi mungkin kita tuh pernah ada di posisi itu, tapi kita yang nggak merasa cemas berlebih gitu. Mungkin ada yang kayak ke distract tapi nggak terlalu gimana gitu kan Kak? Kalau aku sih gitu. Nah, tapi si mahasiswa yang ini yang ada aku baca artikelnya itu, dia kalau dapat notifikasi WA, khususnya kalau misalnya dia itu baru bangun tidur dan dia tuh buru-buru ngecek handphonenya, dan dia sangat cemas dan takut banget kalau misalnya dia tuh ketinggalan informasi gitu Kak, yang ada di mungkin di classroom-nya atau di WhatsApp grupnya gitu. Nah, tapi selain itu juga ada mahasiswa yang biasa-biasa aja nih Kak, atau kayak kita ini. Jadi dia nggak mengalami kecemasan berlebih saat kuliah daring, dan juga dia tidak merasa cemas ataupun takut akan ketinggalan informasi. Kalau Kak Lauren kan tadi gimana? Masuk ke mahasiswa yang biasa-biasa aja atau yang punya kecemasan berlebihan nih? Kalau sepengalaman aku sih kayaknya biasa-biasa aja ya, alhamdulillah gitu, nggak sampai cemas yang berlebihan gitu. Mungkin ya cemas sih ada, itu wajar banget kalau ada cemas tuh. Nah, apa sih kayak bawaannya tuh kayak overthinking mulu, resah, gelisah gitu loh kalau ada notif dari WhatsApp. Kayak rasanya tuh pengen sehari nggak buka HP bisa nggak sih gitu. Ya, tapi kalau misalnya overthinking yang kita biarkan secara terus-menerus kan kayak yang kemarin udah pernah kita bahas itu loh Kak, kan nggak baik juga. Nah, itulah yang dimaksud FOMO itu, yang dia overthinking tapi dia tuh nggak bisa untuk meminimalisir rasa overthinking yang sedang dirasakannya itu. Nah, betul banget. Nah, nih Vince, yang aku tahu tuh seorang yang mengalami FOMO, perilaku FOMO itu tuh akan baru merasa tenang ketika kayak mereka tuh memegang gadget atau HP mereka dan bisa terhubung ke dunia maya atau sosmed gitu. Nah, ketergantungan ya Kak? Iya, betul banget. Dan ketergantungan itu kan lebih ke hubungan yang nggak sehat ya. Wah, hubungan yang nggak sehat dan bisa banget memberikan dampak buruk nih ke kita. Nah, yang pertama itu ada menimbulkan perasaan negatif tentu saja. Nah, di sini tuh ada berbagai riset yang menyebutkan bahwa orang yang terlalu sering melihat postingan foto atau video liburan orang lain itu akan merasa kurang nyaman dan lebih mudah merasa kesepian gitu. Dan ada survei lain yang menunjukkan bahwa sekitar 60% remaja akan merasa khawatir ketika mengetahui teman-temannya itu bersenang-senang tanpa dirinya gitu. Misal teman-temannya liburan kemana, terus upload itu kan di Insta story, loh kok nggak ngajak gitu. Iya kan? Bener, pasti relate sih. Kalau aku relate sih. Apa nih, kenapa aku nggak diajak gitu? Karena perasaan tersebut tuh itu bisa banget muncul akibat dari FOMO itu tadi. Terus yang kedua itu meningkatkan resiko terjadinya masalah psikologis. Nah, penggunaan media sosial yang berlebihan itu diketahui dapat membuat seseorang itu menjadi lebih mudah stres dan bisa terobsesi untuk mempertahankan image atau harga diri mereka di media sosial. Nah, jika media sosial ini tidak digunakan secara bijak, penggunaan media sosial yang kurang tepat ini tuh bisa kayak tidak hanya dapat
menimbulkan FOMO, tapi bisa meningkatkan risiko munculnya gangguan mental gitu, seperti misal gangguan anxiety atau bahkan bisa menuju depresi gitu. Lalu yang ketiga itu menurunkan rasa percaya diri kita. Nah, misalnya unggahan orang lain di media sosial itu membuat kita membandingkan kehidupan diri kita dengan orang lain, dan otomatis menjadi tidak percaya diri kan, nggak pede banget gitu, karena merasa kok hidup mereka tuh lebih lebih sempurna, lebih enak gitu, kok bahagia terus gitu kan. Nah, padahal mah seperti yang Vina bilang tadi kan, nggak semuanya di media sosial itu sesuai realita yang ada gitu kan. Nah, padahal kita kan juga harus ingat selalu bahwa manusia itu kan nggak ada yang sempurna gitu. Jadi kita nggak perlu nih membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi merasa rendah diri gitu. Lalu yang terakhir nih, mengganggu produktivitas. Jika orang itu mengalami FOMO dan bahkan kecanduan ponsel atau sosial media, itu tuh orang bisa menjadi lupa diri, seakan-akan mereka tuh kayak punya sebuah kotak gitu dunia mereka sendiri, dan itu tuh karena mereka terlalu fokus sama ponsel mereka gitu, karena gimana main HP gitu kan, scroll sosial media kapan aja dan di mana aja gitu kan. Nah, hal ini tuh bisa membuat orang itu sulit untuk konsentrasi untuk bekerja atau misal belajar atau kuliah, sehingga kan otomatis produktivitas dan prestasi mereka tuh juga ikut menurun gitu. Oke, tapi aku tuh agak relate dikit nih Kak dengan yang udah Kak Lauren sampaikan tadi itu. Jadi kayak misalnya kan, tapi menurut aku juga itu merupakan hal yang wajar ya Kak, kalau misalnya kita mungkin merasa kesepian atau mungkin kita merasa lagi, wah kok aku maksudnya lagi di fase down lah, fase lagi ngedownnya kita. Tapi balik lagi, gimana kita bisa mengelola rasa-rasa itu. Dan ternyata dampak dari FOMO ini kalau aku bilang cukup mengerikan ya Kak, karena apalagi itu bisa menjadi pemicu untuk peningkatan resiko terjadinya masalah psikologis. Wah, kalau itu sih udah parah sih kalau menurut aku. Nah, tapi sahabat Omi tenang aja, karena menurut aku juga nggak ada kata terlambat untuk kita mengubah suatu hal yang kita udah sadar nih kalau itu nggak baik. Jadi ada beberapa tips nih untuk mengatasi FOMO ini. Nah, yang pertama itu dengan kita membatasi penggunaan gadget kita. Nah, kita bisa banget nih membuat jadwal atau menentukan waktu-waktu tertentu saja untuk kita mengecek media sosial. Dan untuk mengisi waktu tanpa gadget itu, kita bisa kemudian mengisi dengan berbagai hal-hal positif lainnya, seperti membaca buku, mendengarkan musik, dan mungkin bisa jalan-jalan gitu kan. Nah, terus yang kedua itu kita bisa mencoba lebih fokus pada dunia nyata daripada dunia maya. Nah, kan kadang tuh kita udah ansos ya Kak jatuhnya, yang kita tuh cuman di depan laptop atau di depan handphone tanpa kita berinteraksi secara langsung dengan orang-orang. Nah, jadi kita tuh bisa banget untuk berkumpul bersama dengan orang-orang terdekat, misalnya keluarga atau dengan teman. Karena menurut aku quality time itu lebih efektif gitu untuk mengusir kesepian daripada cuman scrolling media sosial berjam-jam gitu. Dan ada lagi nih yang terakhir, kita berusaha untuk menghargai diri sendiri. Nah, menurut aku ini yang paling penting sih. Kita tuh lebih fokus, kan kadang kita lebih fokus pada kekurangan diri kita sendiri. Nah, itu juga akan sangat mudah membuat kita lebih iri kepada orang lain. Maka dari itu, mulai dari sekarang nih ya, hargai dan cintailah diri kita sendiri dengan segala kekurangan maupun kelebihan yang kita miliki. Nah, selain itu, kita juga bisa lakukan me time, meluangkan waktu untuk membantu orang lain, atau lakukan hal-hal yang membuat kita lebih mencintai diri kita sendiri. Dan yang paling penting juga, berhentilah memaksakan diri untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Gitu.
Wah, bener banget sih, dan bisa banget nih dicoba tips-tips untuk mengatasi FOMO yang udah Kak Vina jelasin tadi gitu kan. Dan aku punya reminder nih buat kita semua gitu dan sahabat Omi semuanya. Kalau tidak semua yang diunggah di media sosial itu tuh seindah sama kenyataannya atau realitanya ya. Orang-orang yang menunjukkan wajah bahagia di sosial media itu belum tentu benar-benar mereka merasa bahagia juga di dalam kehidupannya. Dan jika beberapa tips yang udah dijelasin sama Kak Vina tadi di atas udah dilakukan dan nggak ada perubahan dan atau malah bisa mengganggu kehidupan dan hubungan dengan orang lain, maka bisa disarankan itu pergi konsultasi ke profesional gitu, ke psikolog atau psikiater mengenai masalah yang sedang dialami gitu. Wah, bener banget nih sahabat Omi apa yang udah Kak Lauren bilang. Kalau nggak semua yang diposting di sosial media itu benar kenyataannya. Dan tentunya kita juga nggak perlu nih untuk menjadi sama persis seperti orang yang kita lihat di sosial media itu. Tapi boleh nih kita bisa menjadikan itu sebagai motivasi untuk kita buat suatu saat nanti bisa seperti itu. Bahkan mungkin bisa lebih. Intinya sih sabar, terus hargai prosesnya, dan jangan pernah memaksakan diri kita gitu sahabat Omi. Dan anyway, nggak kerasa ya udah lumayan banyak banget nih yang kita bahas dari tadi. Tapi yang paling penting semoga kita semua bisa mendapatkan insight baru tentang pembahasan kali ini ya, dan tentunya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Wah, iya nih Vin, bener banget. Dan semoga kita dan sahabat Omi di rumah bisa ini ya, lebih bisa mengurangi perilaku FOMO yang mungkin udah pernah dialami gitu ya. Yang mungkin bisa sedikit sulit gitu untuk mengurangi kebiasaan atau perilaku FOMO ini. Tapi ya pelan-pelan gitu, kita semua juga pasti bisa. Nah, semoga sahabat Omi semuanya sehat selalu, stay safe, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman sahabat Omi semuanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Bye!